tiba-tiba begitu masuk ke Nusantara II, tentara-tentara sudah ngepung dari semua penjuru. Ya. Jadi bukan lagi polisi, tentara. Gitu. Saya adalah pemimpin mahasiswa yang bawa ribuan mahasiswa untuk pertama kali duduk di gedung DPR itu. Ya, kita lanjut di perbincangan menolak lupa ya. Nah, begini Bung Rey. Dulu banyak juga orang yang sadar akan situasi, bahwa situasi ini tidak baik. Situasi ini tidak demokratis. Tetapi tidak semua orang yang sadar itu kemudian ikut bergabung dalam pergerakan. Mereka memilih diam karena takut, ya. Nah, perbedaan dengan para aktivis dulu yang ikut pergerakan bersama-sama dengan kita adalah bahwa kita sadar dan kita mengambil resiko untuk melakukan hal-hal yang resikonya sudah kita hitung, ya. Resikonya kita bertekad apapun resikonya akan kita ambil demi negara ini supaya jadi lebih baik, ya. Nah, situasi dulu menjelang 98 ya, menjelang Soeharto jatuh. Itu pergerakan yang Bung Rey lakukan itu selain tadi demo ya, di mana Kejaksaan Agung, di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, kira-kira apa lagi cerita-cerita yang menegangkan pada saat itu supaya generasi yang sekarang juga tahu betapa sulitnya dulu kita bergerak dan menyatakan pendapat. Salah satunya masih ingat saya waktu kita demonstrasi ke gedung DPR MPR. Nah, saat itu saya masih ingat selepas kasus Nipah di Sampang. Ya. Kan saat itu ada peristiwa yang memilukan ya, sampai merenggut korban jiwa kan gitu ya. Karena masyarakat mempertahankan tanahnya kan. Iya, itu aksi besar di Jawa Timur. Aksi besar Jawa Timur saat itu. Nah, itu kan berita itu sampai ke Jakarta, lalu kita merasa itu harus direspon. Ya. Nah, muncullah kesepakatan untuk bertemu dengan anggota DPR, lalu kita rancang aksinya ke DPR saat itu. Ya. Nah, waktu aksi itu kan jalan dari depan dari Gatot Subroto kita ini masuk ke dalam, kan? Ya. Di tengah-tengahnya itu kan ada kita punya air mancur itu kan, kita masuknya dari gedung Bundar itu, jadi kan begini kayak bentuk L tuh, untuk kemudian rame-rame di di tengah, saya namanya lupa gedung yang di tengah di DPR ini gitu ya. Iya. Nusantara berapa itu, saya lupa tuh, Nusantara 2 ya. Nah, waktu kita jalan itu kita bawa spanduk. Dan spanduk itu memang sangat berisiko untuk ukuran saat itu. Apa tulisannya? Isinya itu seret Soeharto ke sidang istimewa MPR. Itu kan sangat berbahaya ya untuk ukuran saat itu loh. Iya betul. Seret Soeharto ke sidang istimewa MPR gitu. Nah, kita tentu waktu aksi ini tidak menyadari sepenuhnya bahwa spanduk ini amat sangat sensitif gitu. Nah, kita ya menganggap ya mungkin ya sensitif tapi nggak sesensitif yang terjadi kemudian gitu loh. Nah, langsung kita masuk ke Nusantara II, tiba-tiba begitu masuk ke Nusantara II, tentara-tentara sudah ngepung dari semua penjuru. Jadi bukan lagi polisi, tentara gitu. Nah, tiba-tiba pintu depannya ditutup oleh mereka. Gitu. Wah, melihat itu kita udah nggak beres gitu ya. Nggak bisa keluar kita. Iya, begitu pintu ditutup itu, jadi nggak ada apa-apa. Hanya pintu ditutup, tentara berjarak dari kita sekitar 10 meter, kiri kanan belakang depan gitu, sambil mulai pelan-pelan jalan. Kan begitu kan? Maju ya. Maju sambil maju pelan-pelan gitu. Enggak, itu udah nggak aman ini. Nah, akhirnya kemudian kita sadari bahwa itu akan bermasalah, lalu kita dobrak pintu itu. Berlari semua gitu ya, termasuk saya gitu. Saya saat itu udah agak pasrah sih. Nah, cuman supaya rasanya berat sekali berlari itu dari gedung Nusantara II sampai ke depan itu, ke depan pintu gerbang Gatot Subroto kan di sampingnya ada halte itu. Betul. Itu berat sekali. Jadi satu-satunya yang buat saya bertahan itu karena saya baca Fatihah dan Qul a'udzu birabbin nas dalam Islam itu. Jadi sambil baca itu aja.
Itu udah kayak saya berlalu sekencang apapun. Saya merasa itu saya berlari di tempat yang sama gitu loh, Pak. Iya, iya. Baru saya sadar bahwa saya itu sudah tidak di lokasi ketika udah sampai ke halte itu. Halte ya. Aduh, alhamdulillah gitu. Dan memang peristiwa itu membuat 16 teman kita diciduk oleh tentara, dimasukkan ke penjara. Gitu. Salah satunya sekarang udah di KSP itu. KSP, ya. Sudah di istana kawan. Sudah di istana salah satunya saat ini gitu. Nah itu peristiwa yang salah satunya yang cukup menegangkan gitu, karena itu 16 mahasiswa di hari yang sama langsung. Dan satu yang juga menjadi ikonik ya, bagaimana kemudian ribuan mahasiswa datang ke parlemen, ke Senayan, sampai naik di atap-atap itu. Nah itu satu peristiwa yang ikonik pada saat itu. Nah, Bung Jojo, saya adalah pemimpin mahasiswa yang bawa ribuan mahasiswa untuk pertama kali duduk di gedung DPR itu. Oke. Jadi kalau nanti ada kawan Sarbini, dia udah ada di dalam sebelumnya, tapi belum saya belum sebanyak itu, karena yang datang ini kan pemimpin masa awalnya, sudah nginap mereka di DPR. Tapi untuk jumlah massa yang sampai ribuan pertama kali duduk di DPR itu saya yang bawa, saya koordinatornya. Jadi pada saat itu masih para pemimpin mahasiswa. Mungkin ada sekitar 40-50 mahasiswa di dalam ya. Nah, tapi dengan jumlah ribuan mahasiswa pertama kali menduduki gedung DPR itu datang dari Ciputat, kumpulan berbagai organisasi mahasiswa dan juga kampus gitu ya, di dalamnya satu padu di bawah koordinasi saya gitu. Nah sepanjang jalan itu tahu sendirilah Jo, dihadang marinir, dihadang tank dihadang ini macam-macam. Cuma selalu saya mengatakan, Pak, jangan sampai saya teriak loh. Itu ribuan mahasiswa itu akan nyerbu. Ini lewat. Masuk lagi pintu berikutnya, dihadang lagi, teriak lagi gitu. Sampai kemudian saya masuk dari belakang. Kan dari belakang ini yang belakang pintu belakang ya. Pintu belakang yang Patal Senayan gitu ya. Dari belakang itu saya masuk. Nah, dihadang lagi. Kebetulan yang hadang ini marinir, dan saat itu kan marinir dikenal dekat dengan mahasiswa kan. Lebih akomodatif pada saat itu ya, dibandingkan dengan angkatan lain ya saat itu ya. Lalu dihadang, "Adek mau tuh kemana?" "Saya mau masuk ke DPR." "Nah, tunggu dulu Dek." "Nah, jangan bilang tunggu Pak, nanti saya teriak Bapak diserbu loh oleh mahasiswa itu." "Oh iya makanya saya tunggu dulu, saya koordinasi dulu." Maka koordinasi lah ini prajurit ini ya kan. Lalu kemudian, "Bapak boleh masuk tapi diperintahkan dari depan." Nah masuklah kita dari depan, dari Gatot Subroto. Dan begitu masuk kita, karena banyak mahasiswa UIN ya, ditambah dengan mahasiswa UMJ kemudian PT IKI, IIKI gitu, itu ya sambil semuanya bergabung di dalam barisan itu, sambil kita melantunkan sholawat gitu ya. Nah sholawat itu yang kemudian populer ya, dalam konteks melawan rejim Orde Baru saat itu gitu ya. Dan itulah kali pertama mahasiswa kemudian disambut oleh mahasiswa sorenya dari berbagai kampus yang lain itu. Sehingga saya 3 hari kita nginap di sana, dan Soeharto kemudian tanggal 21 Mei menyatakan mengundurkan diri, berhenti sebagai presiden gitu. Itu Bung Jojo. Jadi ya itulah kalau disebut kok kamu gusar sekali ya dengan dinasti itu. Ya gusar lah. Karena kita mengalami dulu. Bukan karena begitulah kita dulu, masa muda kita itu ya habis di situ gitu loh, Pak. Betul. Iya, kita mendedikasikan masa muda kita untuk memperjuangkan nilai-nilai itu. Kayak gitu itu tiba-tiba sekarang ada orang yang meraup keuntungan seperti tidak berterima kasih pada reformasi itu. Gitu. Jadi ya tentu saya jengkel kan. Iya betul ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa situasi sekarang kita menikmati kebebasan di berbagai hal itu bukan sesuatu yang turun dari langit kan. Itu ada upaya-upaya yang juga kemudian orang banyak kawan-kawan kita kehilangan nyawa. Betul. Ya, berdarah-darah, berkeringat. Gitu. Itu adalah hasil upaya yang sungguh sangat luar biasa. Nah, karena itu maka proses yang kita nikmati hari ini itu juga harus dihargai, diapresiasi, dan kemudian juga bentuk penghargaannya itu adalah bagaimana kita menegakkan demokrasi yang tidak hanya sekedar bersifat
prosedural dan legal formal. Seperti yang Ray bilang tadi bahwa ada rohnya yang juga harus ditegakkan di dalam marwah demokrasi itu. Kita lanjutkan nanti di perbincangan sesi berikutnya. Saya 2 hari jadi mahasiswa udah demo. Agak beda itu dengan Reski anak muda, satu anak muda sekarang 2 hari jadi anggota partai lalu ketua jadi umum gitu ya. Kalau kita ngundang tokoh-tokoh yang lumayan saat itu kencang berhadapan dengan pemerintah, antusiasme mahasiswa tinggi sekali. Itu salah satu pemicu yang cukup kuat. Nah, muncullah istilah nepotisme kan saat itu ya.